Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat muslim yang beriman, selamat datang kembali di channel Amalan Akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Malaikat merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia dan tak pernah berbuat hal yang dilarang olehnya. Selain itu, malaikat juga menjalankan tugasnya untuk mendoakan hamba Allah yang diridai sehingga kita akan lebih mudah diijabah. Salah satu doa malaikat yang dilantunkan untuk hamba yang diridai tercantum di dalam Al-Quran, yang artinya, dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 43. Lalu, siapa sajakah 8 golongan yang beruntung mendapatkan doa dari para malaikat? Yang pertama, orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya. Golongan pertama yang mendapatkan doa dari para malaikat adalah para penuntut ilmu dan yang mengamalkannya. Hal ini sesuai dengan salah satu hadis. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Sesungguhnya malaikat akan meletakkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu karena rida dengan apa yang mereka lakukan. Dan sesungguhnya seorang yang mengajarkan kebaikan akan dimohonkan ampun oleh makhluk yang ada di langit maupun di bumi, hingga ikan yang berada di air. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, orang yang tidur dalam keadaan suci berwudu. Golongan kedua yang mendapatkan doa dari para malaikat adalah orang yang senantiasa dalam keadaan suci, bahkan hingga ia tidur. Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci." Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Abdullah bin Umar. Yang ketiga, orang yang menunggu waktu salat dan berdiam diri di masjid setelah salat. Golongan ketiga yang mendapatkan doa dari para malaikat adalah ia yang menunggu waktu salat dengan keadaan bersuci. Menunggu waktu salat dilakukan sambil melakukan amalan lainnya seperti membaca Al-Quran atau berzikir. Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba masih dihitung dalam salat selama ia berada di tempat salatnya untuk menunggu salat, dan malaikat akan mendoakannya, "Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia hingga ia beranjak atau berhadas." Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Selain untuk meneladani Rasulullah SAW, bersalawat juga akan membuat malaikat mendoakan seorang hamba. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim bersalawat kepadaku kecuali malaikat akan mendoakannya sebanyak ia bersalawat atasku, maka para hamba hendaknya mempersedikit salawat atau memperbanyaknya." Yang kelima, orang yang salat berjamaah di waktu subuh dan asar.
golongan orang yang melaksanakan salat subuh dan asar secara berjamaah juga akan mendapatkan doa dari para malaikat. Kedua waktu tersebut adalah waktu di mana malaikat berkumpul dan melakukan tugasnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat yang menyertai hamba di malam hari dan malaikat yang menyertai hamba di siang hari berkumpul pada waktu salat subuh dan asar. Maka mereka berkumpul pada waktu salat subuh, lalu para malaikat yang menyertai hamba pada malam hari naik ke langit, dan malaikat yang bertugas pada siang hari tetap tinggal. Kemudian mereka berkumpul lagi pada waktu salat asar, dan malaikat yang ditugaskan pada siang hari naik ke langit, sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal. Lalu Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kalian meninggalkan hambaku? Mereka menjawab, kami mendatangi mereka sedangkan mereka sedang melakukan salat, dan kami tinggalkan mereka sedangkan mereka sedang melakukan salat, maka ampunilah mereka pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Yang keenam, orang yang menjenguk orang sakit. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim menjenguk seorang muslim yang lain di pagi hari, melainkan 70.000 malaikat bersalawat memintakan ampunan untuknya hingga ia berada di sore hari. Jika ia menjenguknya di sore hari, 70.000 malaikat bersalawat untuknya hingga ia berada di pagi hari, dan ia kelak memiliki buah-buahan yang dipetik di dalam surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang ketujuh, orang yang merapatkan saf. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berdoa bagi orang-orang yang menyempurnakan saf, dan barang siapa menutup celah dalam saf, Allah akan mengangkat derajatnya satu tingkat. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Yang terakhir, 8 orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang lain. Doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan. Maka malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah 8 amalan manusia yang membuat malaikat mendoakannya agar dapat ampunan. Wahai sahabat muslim yang beriman, marilah sama-sama kita senantiasa untuk mengamalkan 8 amalan ini dengan sungguh-sungguh dan mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengamalkan 8 amalan ini, semoga para malaikat mendoakan kita semua agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.